Oke, perkenalkan saya Danika, tutor fisika dari Asrama Sangkuriang. Oke, di sini kita akan melanjutkan dari bab yang sebelumnya. Sekarang kita akan mempelajari bab 6 yaitu rangkaian AC. Oke, rangkaian AC itu adalah rangkaian arus bolak-balik. Nah, jadi untuk GGL dan arusnya sendiri itu adalah fungsi dari sinus atau kosinus, yaitu fungsi yang bolak-balik. Nah, biasanya GGL yang ada pada rangkaian itu adalah EM atau E maksimum dikali sin omega T. Nah, jadi seringnya itu adalah bentuk sin. Kalau kalian ketemu dengan bentuk cos, ya udah, kalian gunakanlah cos. Nggak ada bedanya kok sebenarnya. Kemudian, setelah kita tahu GGL-nya itu adalah fungsi sin, bagaimana arusnya? Arusnya itu akan menjadi I kecil sama dengan I besar. Ini adalah I maksimum sebenarnya. Dikali sin omega T min V. Ya, kalian harus ingat-ingat ini adalah minus V. Gitu. V itu apa? V itu adalah fase antara I dan GGL. Jadi antara arus dan voltase. Jadi kalau misalkan rangkaiannya itu punya fungsi sin omega T, harusnya seperti apa? Sin omega T min V. Nah, itu not pentingnya. Kemudian, biasanya rangkaian apa sih yang keluar ketika rangkaian AC ini? Yaitu rangkaian seri RLC. Nah, gimana sih gambar rangkaian seri RLC? Jadi ini ada kita kasih sumber tegangan, yaitu GGL. Kemudian di sini ada resistor. Kemudian ada kapasitor. Kemudian ada induktor. Ini besarnya R, ini C, ini L. Harusnya bagaimana? Nah, harusnya I. Untuk rangkaian seri RLC dan rangkaian yang AC, kita mempunyai definisi baru. Definisi apa aja itu? Ada XR, yaitu R. Kemudian ada XC, itu sama dengan 1 omega C. Kemudian ada XL sama dengan omega L. Ya, itu nilai-nilai dari semacam hambatan di rangkaian AC. Oke, nah sekarang setelah tahu besar XR, XC, dan XL, kita akan mengerjakan rangkaian ini dengan metode fasor. Jadi, kerjakanlah dengan fasor. Nah, bagaimana cara mengerjakan rangkaian AC, RLC dengan fasor? Jadi, kalian buat dulu sumbunya. Sumbunya seperti ini. Kita tahu, kalau misalkan di arah X, itu adalah arah I. Itu dulu yang harus kalian gambar. Jadi arah I-nya itu searah dengan arah X positif. Kemudian, arah VR itu searah dengan I. Jadi, dia itu di arah X positif. Kemudian, yang di atas itu adalah VL. Yang di bawah VC. Kenapa kita perlu menggambar ini? Agar kalian ingat fase-fasenya. Jadi, VL dibandingkan arah I, dia itu mendahului I sebesar 90 derajat. Arah I-nya di sini, VL-nya sudah sudut 90 derajat. Sedangkan VC bagaimana? Dia itu ketinggalan fase sebesar
90 derajat. Jadi I-nya sudah di 0, VC-nya itu masih di bawah. Jadi kalau kalian pengen ingat-ingat ya, berarti VL si induktor itu mendahului I, kalau VC itu ketinggalan sama I-nya. Begitu. Nah, sekarang gimana sih fase dari VL, VC, VR ini nantinya? Kita harus resultankan terlebih dahulu. Nah, karena kita tahu ini VL dan VC itu di area sama tapi berlawanan arah, kita bisa langsung kurangi besarnya menjadi VL min VC. Di sini itu VR. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa tahu resultannya. Karena kita mengerjakannya di fasor. Nah, jadi tegangan total rangkaian ini itu adalah resultan dari VR dan VL min VC. Ini adalah EM, GGL maksimum. Dengan ini adalah fasenya. Oke, dengan melihat ini, kalian bisa tahu bahwa tan V itu adalah VL min VC per VR. Tapi bisa juga tan V itu sama dengan XL min XC per XR atau R. Gitu. Jadi induktor dikurangi kapasitor per resistor. Nah, sekarang berapa besar arus yang mengalir pada rangkaian ini? Itu kan bisa hitung dengan cara I adalah M maksimum, GGL maksimum, dibagi dengan Z. Z ini apa? Z itu adalah impedansi. Dan besar Z itu sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Nah, seperti itu. Ini adalah impedansi. Dengan hal yang sama, berarti GGL maksimum itu sama dengan VR kuadrat ditambah VL min VC kuadrat. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan rangkaian itu bersifat apa? Induktif kah? Kapasitif kah? Atau dia itu rangkaian resonansi? Itu bisa kita lihat dari reaktansinya. XL, XC, dan XR. Nah, jika XL itu lebih besar dari XC, rangkaiannya itu bersifat induktif. Apa sih cirinya? Fasenya itu positif. Jika XC yang lebih besar dari XL, maka sifatnya adalah kapasitif. Sifatnya apa? V-nya itu negatif. Dan jika XC sama dengan XL, dia itu adalah rangkaian resonansi. Nah, kalau rangkaian resonansi, V-nya itu sama dengan 0. Dan omeganya itu sama dengan 1/akar LC. Ini kenapa? Karena XC sama dengan XL. Kalian bisa turunkan sendiri. Nah, kemudian kalian juga bisa menentukan daya di rangkaian AC. Jadi kalau ada arus listrik, pasti ada daya yang terdisipasi. Nah, seberapa besar daya yang terdisipasi ini? Satu not penting, daya itu hanya terdisipasi di resistor. Nah, itu adalah hal penting yang harus kalian ketahui. Hanya di resistor. Jadi di kapasitor dan induktor tidak akan terjadi disipasi daya. Nah, berapa besar daya yang terdisipasi itu? Itu adalah P average. Yang besarnya adalah I RMS kuadrat dikali R. Dan atau kita bisa juga sama dengan I RMS dikali GGL RMS juga dikali cos V. Gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini RMS, RMS, RMS.
Jadi, kalau kalian menghitung daya, itu sebenarnya kalian harus menghitung dengan semua yang berbau RMS, yang ada RMS-nya. Nah, IRMS itu berapa? I total, I maksimum dibagi akar 2. Berarti GGL RMS itu apa? GGL maksimum dibagi akar 2. Ya, kalian juga bisa sebenarnya menentukan IRMS itu sebenarnya adalah GGL RMS dibagi Z. Ini juga boleh. Kalau cos V-nya bagaimana? Cos V-nya itu adalah R per Z. Gitu. Ya, jadi masih ada suku resistornya. Karena daya itu hanya terdisipasi di resistor. Nah, kapan sih kalian menggunakan RMS dan kapan menggunakan E yang maksimum, I maksimum gitu. Nah, kalau kalian menggunakan yang maksimum, I maksimum, GGL maksimum, itu ketika kalian itu mencari fungsi yang ada T-nya. Jadi ada sin omega T, cos omega T. Nah, itu kalian menggunakan E maksimum dan I maksimum. Jika kasusnya adalah kalian mencari daya, nah, yang kalian hitung adalah IRMS dan GGL RMS. Nah, hasil RMS itu didapatkan jika kalian menggunakan alat ukur. Jadi hasil alat ukur itu adalah RMS, root mean square. Gitu. Jadi untuk bab rangkaian AC kurang lebih seperti ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di OA Akademik. Terima kasih.